teruskan kajian kitab kita yaitu Muwadd ad-Diba yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Abdurrahman bin Ali ad-Dibai Asy-Syaibani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana kemarin kita terakhir sampai di kisah tentang pengembalian Nabi Muhammad SAW kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Umur berapa kira-kira? Sekitar umur 6 tahun ya. Seharusnya 6 tahun, 2 tahun pertama kemudian dikembalikan, tapi diminta lagi sampai tambah sekitar 4 tahun ya, sekitar usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW bersama dengan ibu susuannya yaitu Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah ya. Singkatnya, setelah dikembalikan sebagaimana kemarin, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh ibunda Nabi Muhammad SAW untuk dikenalkan kepada keluarga ayahnya, yaitu siapa? Keluarga siapa? Sayyid Abdullah. Nah, karena kebetulan dimakamkan di kota Yastrib ya, daerah Madinah sana, maka Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah berjalan dengan ibunya dengan satu budak warisan dari ayahnya yang bernama siapa? Ada yang tahu? 3 orang ini berjalan bersama rombongan yang mau menuju ke mana namanya, ke Syria. Istilahnya mereka mau berdagang. Ini Sayyidah Aminah ikut rombongan, tapi sampai di Yastrib pisah. Kenapa? Karena tadi memang tujuannya mau ziarah ke ayah Nabi Muhammad SAW di pemakamannya. Artinya zaman itu Nabi Muhammad sudah diajarkan ziarah ya, berarti ziarah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW di situ, kemudian dikenalkan keluarganya, ini pamannya, ini semua kan daripada Bani Najjar ya, di sana keluarganya Bani Najjar, itu banyak tukang kayu di sana ya keluarganya. Kemudian saya katakan semua, diriwayatkan di situ beberapa bulan. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang bermain ya sama Ummu Aiman, berjalan, kemudian banyak pada waktu itu orang Yahudi yang melihat sosok Nabi Muhammad ketika masih kecil. Dilihat sambil ngobrol-ngobrol, dilihat ini kayak Nabi, ini Nabi akhir zaman ini. Terlihat dari ciri-ciri yang ahli kitabnya dia ya, dilihat ini Nabi ini. Maka pada waktu itu Ummu Aiman melihat, ini orang Yahudi gelagatnya incer. Maka Ummu Aiman ngomong sama ibu dan Nabi Muhammad SAW, yuk kita balik aja, saya khawatir akan terjadi apa-apa kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu masih usia sekitar 6 tahunan. Setelah beberapa bulan di kota Yastrib, dikenalkan sama keluarganya, pulang. Dalam perjalanan, ketika sudah dekat dengan kota Mekah, jadi sudah jauh. Waktu itu kalau yang pernah umroh, singkatnya sudah sampai kota, sebelum sampai kota Mekah, tapi sudah dekat di kota Abwa. Di sana ibu Nabi Muhammad SAW sakit, ya, sakit. Ada yang mengatakan demam, tapi demamnya tinggi, beda. Ketika sakit, semakin waktu semakin memburuk, bukan semakin baik. Diobati sama orang dari situ, tapi ternyata keadaannya tidak semakin membaik, semakin buruk, sampai akhirnya ngerasa ini kayaknya saya tidak bisa meneruskan sudah ya. Maka singkatnya, ketika Nabi Muhammad SAW sedang bermain, dipanggil sama ibunya. Akhirnya panjang ini ya, akhirnya panjang. Yang keluar daripada lisan ibu dan Nabi Muhammad SAW, diketahui bahwa ibunda Nabi Muhammad SAW itu adalah muslimah mukminah. Dia sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau ketika dipanggil Nabi Muhammad SAW, didudukkan di depannya, terus dia ngomong. Jadi sudah kayak apa istilahnya, sudah tengah-tengah ngomongannya, sudah capek, sudah sakitnya sudah parah. Beliau mengatakan, barakallahu fika min ghulami. Ya,
semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepadamu wahai anakku. Ya, sepanjang ya ibnalladzi min haumatil himami naja, ya, bi'aunil malikil naja bi'aunil malikil alami. Dikatakan di situ, wahai anak yang engkau diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, min fawdi ghada bidarbi sihami bimi'ati min ibilin sawami. Engkau waktu itu orang-orang pada membelamu, ya, karena pada waktu kecil sebelum lahir ayah Nabi Muhammad SAW kan ada cerita tentang apa, penyembelihan 100 onta, masih ingat ya? Ya, itu syairnya masuk di situ. Jadi dikatakan engkau masuk anak yang luar biasa, engkau beruntung dan sebagainya. Kemudian dikatakan dengan adanya digantikan ayahmu tadi dengan jiwa satu tadi diganti dengan 100 ekor onta. Ini suatu yang luar biasa. In sahha ma absartu min manami fa anta mab'utsun ilal anami. Nah, ini kata-kata yang istilahnya syahadatnya ibunda Nabi Muhammad SAW. Kalau betul apa yang aku lihat dalam mimpiku, maka engkau adalah nabi utusan untuk umat. Alhamdulillah, ya. Ini syahadatnya ibu Nabi Muhammad SAW. Fa in sahha ma absartu min manami fa anta mab'utsun ilal anami. Kalau benar apa yang aku lihat, maka engkau adalah nabi utusan yang diutus untuk umat. Kemudian ilal anami min indi bijalali wal ikrami, itu sepanjang syairnya sampai terakhirnya katakan ala tuwalliha ma'al aqwami wallahi anhaka anil asnami. Janganlah engkau mengikuti kaummu karena sungguhnya Allah melarangmu untuk menyembah berhala. Ini kan syahadat berarti. Ya, artinya tidak boleh menyembah kepada berhala, sesembahan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini makanya kalau Adam ditinggal ibundanya, singkatnya Nabi Muhammad pulang ke kota Makkah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik perlindungan, sehingga Nabi Muhammad yang pada waktu itu dalam keadaan yatim piatu, tanpa ayah tanpa ibu, tapi tidak merasakan sama sekali, tidak merasakan sosok ditinggal ayah, tidak merasakan ditinggal ibunya. Kenapa? Karena kakek Nabi Muhammad SAW itu mengasuh dalam keadaan yang luar biasa, ya. Sebelum paman Nabi, artinya anak kakeknya Sayyidina Hamzah, Sayyidina siapa lagi? Paman Nabi siapa lagi? Sayyidina Abbas, siapa lagi? Dan paman-paman lainnya sebelum memberi makan anaknya yang dimakan Nabi Muhammad SAW. Loh, kita bisa bayangkan, berarti bagaimana ya kakeknya ini? Melebihkan daripada anak-anaknya yang dikasih cucunya dulu. Karena kakeknya tahu ini akan membawa keberkahan. Setelah diberikan Nabi Muhammad SAW, baru diberikan oleh anak-anaknya. Bahkan ketika kakek Nabi Muhammad SAW, tak singkat, ketika kakek Nabi Muhammad SAW sudah ngerasa usianya mau habis, siapa yang dititipi? Siapa yang dititipi? Setelah kakeknya Nabi Muhammad, siapa yang mengasuh? Paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Ini dari 10 saudara paling miskin. Dari 10 saudara itu paling tidak punya. Tapi kakeknya lebih milih supaya diasuh oleh beliau. Kenapa? Karena tahu keberkahan. Ini kalau dititipkan sama yang sudah, ya akan lalai. Tapi dititipkan sama Ali Abu Thalib, saya dititipkan sama Abu Thalib yang orangnya amanat, kebetulan tidak punya. Dititipkan sama kakeknya agar dapat keberkahan menjadi pengasuh Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau tahu ceritanya, Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Dari awal sampai akhir semuanya adalah kemuliaan, dan segala sesuatu yang nyambung sama Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini dilanjutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Setelah menceritakan Nabi Muhammad SAW dalam masa pengasuhan, ya kan, di dalam maulid ini dari awal, ya, dari sebelum sebelum Nabi lahir diceritakan semuanya dari awal sampai masa Nabi lahir,
Jadi Nabi lahir dalam masa pengasuhan sampai dikembalikan Nabi Muhammad SAW ke ibundanya. Kemudian ketika masa Nabi remaja dan sampai di sini tidak komplit, ya. Tapi hanya menunjukkan ciri-cirinya. Karena Nabi SAW ahsan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad SAW itu adalah sebaik-baik akhlak dan postur tubuh. Sebaik-baik akhlak dan postur tubuh. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa, dan diberikan kepada mereka yaitu apa? Kebenaran jalan. Nabi Muhammad SAW mempunyai jalan yang paling benar. Karena khuluquhul Quran. Kalau kita kepingin tahu akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Washimatul ghufran, dan perangainya adalah pemaaf, memberikan ampunan. Jadi kalau kita tanya Nabi Muhammad orang kayak apa sih? Orangnya baik, ya, akhlaknya seperti Al-Quran, bisa seperti itu. Perangainya suka pemaaf, yang solisan, baik kepada orang, yafsahu fil insan, tidak mudah marah, memaafkan, ya'fu anil dzambi idza kana fi haqqi sababi, kalau berhubungan dengan dirinya dimaafkan, ya. Jadi cirinya seperti itu. Kemudian faidatu yaqullahi yaqul ghadabi, tapi kalau sudah hal-hal yang berhubungan sama Allah, sama haknya Allah, tidak ada satupun yang berani bangun. Artinya menahan kemarahan Nabi tidak ada yang berani. Kalau sudah haknya Allah dia apa namanya digoda, diganggu, ada satupun yang berani menghalangi Nabi. Ya Allah, Nabi sing sabar, tidak ada. Tapi kalau dirinya Nabi Muhammad SAW diganggu, kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW ceritanya ketika di kota di Taif, di Taif dilempar sama macamnya, bahkan anak kecil pun suruh melemparkan. Anak kecil tahu apa? Dilempar. Tapi kapan Nabi Muhammad SAW ketika didatangi malaikat, bayangkan malaikat yang marah, padahal malaikat tidak punya hawa nafsu. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diganggu, turun ini malaikat. Ya Rasulullah, ini keadaan sudah seperti ini, tak walik gunungnya ya Allah, gebrak bentek apa? Oh jangan malaikat, ini berdarah ini Muhammad SAW, dalam keadaan luka ini sudah, sampai darahnya itu ditahan Nabi Muhammad jangan sampai jatuh ke bumi. Ini kalau jatuh ke bumi, bumi pun ikut marah, ditahan oleh para malaikat. Ayo jangan sampai jatuh, ini bumi so ngamuk kabeh. Tapi Nabi Muhammad ditanya malah didoakan balik. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada mereka ya Allah. Sungguhnya mereka ini orang yang tidak tahu. Kita bayangkan dalam keadaan seperti itu, ini keluar darah, sakit semuanya, tapi yang dibalas dengan doa. Ya Allah, beri petunjuk pada mereka, karena mereka tidak tahu ya Allah. Dan saya berharap ada anak keturunan mereka yang akan membela saya. Kita bisa bayangkan setelah kejadian itu ada namanya perang Badar, ada namanya perang Uhud. Bagaimana mereka? Ya kita tahu perang Uhud ini. Ya kalau yang pernah umroh juga itu di gunung, diputeri situ. Beberapa pasukan dikasih tahu pakai pemanah, jangan turun gunung, kalian di atas. Apapun yang terjadi sebelum ada perintah saya jangan turun gunung, biar mereka di atas. Subhanallah, Nabi seperti biasa menang. Nabi kalau perang tidak pernah kalah sama sekali, tidak pernah kalah. Ketika dalam keadaan sudah menang, Nabi Muhammad SAW belum ada perintah untuk turun, tapi ada beberapa sahabat yang ngerasa sudah menang kita orang ini. Itu ada kata nafas saja kita ambil. Salah satu pemimpinnya mengatakan jangan. Jadi ada beberapa orang di atas itu turun, kecuali beberapa orang saja tidak turun. Turun sebagian. Ketika turun pada Khalid bin Walid sebelum masuk Islam ngelihat kekosongan. Ini ahli perang juga. Loh, ada kosongan. Ayo kita lawan, puter. Di gunung muter. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dikepung. Nah, ini keadaan Nabi Muhammad sendirian, til kanan kiri dikelilingi oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang rela. Ini panah membela siapa? Nabi Muhammad SAW. Doanya siapa? Nabi Muhammad. Ya Allah, kasih tahu mereka, beri hidayah mereka. Mereka tidak tahu. Sekarang mereka mau menumpahkan darah saya, tapi nanti suatu saat mereka rela berkorban darahnya demi diriku. Sallallahu alaihi Muhammad.
doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus berlanjut Nabi Muhammad SAW, man ra'ahu badihatan haba. Orang yang melihat Nabi Muhammad SAW itu langsung kayak ke bawah wibawa. Ke bawah wibawa Nabi Muhammad SAW ya. Kalau dipanggil oleh orang miskin didatang langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW kalau dipanggil ya Muhammad, itu menolehnya bukan cuma kepalanya tok, langsung sak badan. Gimana Bib? Wah, asik ya. Kan lebih asik gitu kan ya. Dia ngomong, "Mas, piye? Pripun?" Nah, tapi kita, "Mas, langsung terus bagaimana keadaan? Ya apa? Nah, artinya ketika Nabi Muhammad SAW itu dipanggil, diajak ngomong, walaupun sama orang muslimin ghisyan wala dhurra man nadhara wajhi alima anna laysa bin kadab wa kana sallallahu laysa bi ghammasin wala ayab idza surra fa ka'anna wajhu kaitan qamar wa idza kallama nas fa ka'anna ma yajna min kalamihi ahlas samar. Tidak pernah menunjukkan kesedihan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah dilihat dalam wajah Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin orang akan mengatakan, wah ini pembohong. Ya, kita ini kadang ketika orang datang, entah itu minta-minta, entah itu tidak sumbangan dan sebagainya, kadang terbesit, ki mosok tampang-tampang ini jaluk-jaluk, mosok tampang-tampang ini dan lain sebagainya. Ada timbul perasaan tidak baik pada orang ini, entah karena gelagatnya, entah karena wajahnya, entah karena gaya ngomong jujur, orang yang sopan, orang yang peduli, orang semua kebaikan-kebaikan. Yang membunuh bingung, loh, iki sih patene iki sapa? Kan tidak masuk akal. Disebutkan kebaikan semuanya, kok mau dibunuh? Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan musuhnya sendiri sampai seperti itu. Kenapa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesempurna mungkin. Sesempurna tanpa cacat. Agar apa? Kita umatnya yang merasa dan pasti tidak sempurna, ada contoh yang sempurna. Ada contoh yang sempurna. Barang kalau udah rusak, ya, kita tidak cara benarkan. Gimana cara benernya? Ambil yang masih